Assalamualaikum abang kakak, berjumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini kita masih tema 9 yaitu subtema 2 benda-benda di sekitar kita, pembelajaran ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah hari ini kita borong 6 pembelajaran ya abang kakak. Kenapa kita borong Miss? Apakah kita akan paham? Ya itu juga sudah Miss bandingkan sebelumnya ya Bang, karena materi-materi yang di subtema 2 ini sudah hampir sama dengan materi-materi yang sebelumnya kita pelajari. Jadi kita satukan saja ya nak ya. Oke. Nah abang kakak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita berdoa dulu ya nak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Semoga setelah berdoa kita bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik dan benar ya nak. Oke mari kita mulai. Abang kakak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah supaya abang kakak mampu menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Kemudian supaya abang kakak mampu menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, televisi maupun iklan internet dengan tepat. Kemudian supaya abang kakak dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan. Dan selanjutnya supaya abang kakak mampu mengidentifikasi ciri bahasa iklan dengan tepat. Kemudian supaya abang kakak mampu menuliskan ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. Kemudian supaya abang kakak mampu mengetahui Festival Budaya Nusantara. Dan abang kakak mampu mengidentifikasi perilaku hidup rukun sebagai warga masyarakat dan menjelaskan pentingnya hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Nah, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai iklan. Kali ini kita akan belajar mengenai iklan elektronik. Nah, apakah itu iklan elektronik? Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik itu, Miss? Check it out. Pertama adalah iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Nah, oleh karena itu, pemaparan iklan melalui radio memiliki karakteristik atau ciri khas abang kakak. Nah, iklan radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara tanpa melalui gambar ya nak ya. Oke, suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau kata-kata manusia yang teratur, kemudian musik atau bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, paparan iklan melalui radio itu biasanya untuk menayangkan iklan melalui radio dibuat naskah. Jadi ada naskah terlebih dahulu ya Bang Kakak. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog,
monolog, musik maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Nah, kita lihat ya contohnya iklan radio ini. Contoh iklan radio. Radio commercial spot. Berani keluar malam sendirian. Hei, bersiaplah. Jumat malam 14 Juli 2012 akan datang sesuatu yang dahsyat. Hadir kembali Midnight Sale. Dapatkan notebook, netbook, tablet, PC desktop, printer, monitor, digital kamera, proyektor, harga ajaib dan lebih dahsyat. Catat Jumat 14 Juli 2012 hanya di Komputa, Jalan Cikditiro nomor 10 Jogja, mulai jam 7 malam sampai tengah malam. Info lebih jelas hubungi 51338. Nah, itu tadi ya Abang Kakak iklan melalui radio. Jelas sekali bukan? Selanjutnya kita akan melihat melalui iklan televisi. Iklan televisi biasanya sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerakan. Nah, Abang Kakak untuk tidak memperlambat-lambat, oke kita cek sama-sama iklan televisi. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Nah, itu dia ya nak, iklan hingga tetes terakhir. Itu iklan televisi, biasanya sering muncul di televisi kan? Oke, nah kita akan melihat paparan sedikit iklan melalui TV ya nak. Biasanya kalau pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan terlebih dahulu. Kemudian rancangan dalam bentuk skrip. Skrip itu sama dengan naskah ya nak. Dan papan cerita, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Nah setelah itu rancangan atau sketsa yang sudah dibuat harus disetujui oleh pengiklan. Barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi, baru bisa ditayangkan di televisi ya. Jadi tidak hanya sebatas iklan, ada naskah atau skrip, ada gambar, ada itu, tidak. Tapi dia harus dirancang terlebih dahulu, kemudian harus disetujui dulu, baru bisa ditayangkan di televisi. Nah, ternyata pembuatan iklan televisi itu sedikit lebih ribet ya. Nah, oke. Paham ya Bang Kakak? Nah, terakhir kita akan melihat iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang hanya dapat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian iklan internet mampu meningkatkan kapasitas kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, salah satu contoh iklan internet kita akan lihat di video berikut ini. Nah, ini adalah iklan handphone. Nah, jadi kalau iklan yang ditayangkan tadi hanya dapat dilihat. Seperti itu ya nak ya. Nah, biasanya itu juga dapat didengar ya. Karena biasanya iklan di televisi, contoh mereka mengiklankan handphone, itu biasanya langsung didengarkan dan dilihat ya nak. Nah, salah satu contohnya juga adalah iklan internet jenis banner.
Iklan internet jenis banner ini adalah iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Biasanya kan di handphone kita itu sering muncul ya. Ada yang hanya gambarnya atau hanya langsung suaranya. Ya tiba-tiba muncul di halaman web kita. Itu namanya iklan banner atau banner. Nah, selanjutnya dalam penyajian iklan harus memiliki unsur. Tidak hanya kita punya iklan dan langsung kita sajikan, bukan. Tapi di dalam iklan yang akan kita sajikan terdapat beberapa unsur. Pertama adalah perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Kalau tidak dapat, iklan itu akan terabaikan ya nak. Yang kedua adalah minat, interest. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu cara rinci dalam diri konsumen. Kemudian yang ketiga adalah keinginan, desires. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Jadi iklan itu juga mampu menggerakkan kita untuk ingin membelinya ya nak ya. Kemudian yang keempat adalah rasa percaya, conviction. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Contohnya, iklan susu. Pasti ada peragaan anak yang sedang minum susu dan dia mampu melakukan sesuatu. Nah, itu salah satu contoh peragaan sehingga konsumen tertarik dengan iklan yang ditayangkan. Nah, yang terakhir adalah tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Contohnya, ayo buruan beli cat tembok ini misalnya, sehingga warna-warni rumah kamu lebih menawan di hari Lebaran. Itu merupakan salah satu tindakan atau action yang harus dilakukan oleh si pembuat iklan sebagai tujuan akhir dari iklan yang ditawarkannya. Paham ya Abang Kakak? Nah, sekarang setelah unsur itu ada di dalam iklan, bahasanya juga harus jelas. Semalam kita sudah bahas tentang bahasa iklan ya nak. Hari ini kita ulangi kembali. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Sugesti itu sama dengan hipnotis ya Bang Kakak. Khalayak itu adalah orang banyak. Jadi iklan yang kita tawarkan itu memiliki hipnotis kepada orang banyak sehingga mereka berminat membeli iklan yang kita tayangkan. Kemudian pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan atau informasi konotasinya biasanya positif. Jadi yang penting aja yang disampaikan, kalau yang tidak penting tidak usah. Kemudian yang terakhir, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran, tepat sasaran. Kalau misalnya kita menjual produk kecantikan atau produk susu misalnya, kita nggak mungkin kan mencontohkan membuat peragaannya dengan iklan sepeda motor, kan nggak masuk akal. Jadi tidak tepat sasaran namanya. Jadi iklan itu kata-katanya juga harus tepat sasaran sesuai dengan produk yang kita iklankan. Paham ya nak ya? Nah, selanjutnya berdasarkan isinya, rupanya iklan di televisi menayangkan gambar berbagai macam, ada partai politik dan lain-lain. Nah, untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai politik peserta pemilu tahun 2019. Jadi melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, iklan tersebut merupakan iklan pada gambar yang merupakan jenis iklan yang jelas isinya ya Abang Kakak. Kemudian, iklan ini berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk memberi aplikasi pendidikan anak. Nah, jadi berdasarkan isinya, iklan itu dibagi menjadi dua. Ada iklan yang merupakan
hanya gambar aja yang ditampilkan, tapi kita tahu bahwa jenis gambar ini merupakan tujuan atau keinginan penggerak partai untuk mengiklankan atau untuk menginformasikan kepada halayak banyak bahwasanya halayak banyak itu harus menentukan mana partai yang mereka rasa bisa memimpin desa mereka atau daerah mereka atau kota mereka, ya. Jadi iklan yang berjenis gambar yang isinya hanya gambar-gambar ini biasanya lebih formal ya Bang Kakak. Kemudian iklan berdasarkan isinya juga ada yang berisi ajakan kepada orang banyak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet, berdasarkan isinya iklan termasuk iklan pendidikan. Nah, iklan pendidikan ini biasanya contoh Ruang Guru. Ayo sekarang download Ruang Guru. Nah, biasanya sering muncul seperti itu kan. Kemudian iklan berdasarkan isinya yang ketiga itu ditayangkan melalui televisi. Kamu sering melihat iklan sampo Rejoice kan? Ya. Nah, itu berisi ajakan kepada orang banyak untuk menggunakan sampo Rejoice hijab. Dilihat dari isinya, iklan ini termasuk jenis iklan kecantikan. Nah, kalau iklan yang tadi yang pertama, gambar-gambar pantai itu biasanya iklan partai politik atau iklan politik. Kemudian yang kedua tentang ajakan untuk mendownload sesuatu biasanya itu iklan pendidikan. Sementara kalau di televisi iklan yang menayangkan dengan gambar itu biasanya iklan kecantikan. Ya Bang Kakak ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan Miss, di televisi tidak hanya iklan kecantikan kok. Ada iklan makanan, iklan pendidikan, iklan elektronik dan lain sebagainya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ya Abang Kakak. Ini hanya bagaimana cara kita membedakan iklan itu berdasarkan isinya. Ya Nak ya, kalau misalnya iklan itu menyajikan tentang ajakan berupa download Ruang Guru atau download aplikasi Shopee. Nah, jelas ya, kalau download aplikasi Shopee itu biasanya iklan shopping tentang belanja. Seperti itu ya Nak ya. Jelas membedakannya? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kerjasama yang baik. Nah, kerjasama itu tidak dibutuhkan hanya di dalam dunia usaha saja, Nak. Tapi kerjasama itu juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana kerjasama dalam berbangsa dan bernegara biasanya mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan melihat kerjasama seperti apa sih, Miss? Yang pertama, Festival Budaya Nusantara. Nah, kita akan melihat video Festival Budaya Nusantara. Nah, itu tadi Festival Budaya Nusantara. Seluruh budaya-budaya di beberapa daerah itu berkumpul dalam satu kegiatan festival. Jadi,
ada perlombaan tarian dari daerah mereka masing-masing. Itu salah satu adalah kerjasama yang diciptakan dari adat istiadat dari budaya tertentu. Nah, itu salah satu contohnya kerjasama ya, Nak ya. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam bentuk toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita akan lihat videonya. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Nah, sudah sangat jelas ya Abang Kakak. Nah, kita lihat yang ketiga. Semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Jadi kerjasama itu juga ada di semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Check it out. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Nah, jelas sekali ya Abang Kakak. Nah, itu salah satu semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Nah, kalau di Komplek MIS biasanya semangat kekeluargaan dan tolong menolongnya itu ada di STM namanya, Nak. Serikat Tolong Menolong. Jadi setiap bulannya orang MIS mengumpulkan 10.000 tiap bulannya. Jadi nanti siapa yang perlu bantuan di masyarakat komplek ini maka akan dibantu dengan uang yang kita simpan di Tolong Menolong tersebut. Seperti itu ya Abang Kakak. Nah, di dalam surah Al-Quran Al-Hujarat ayat 10 Allah juga sudah menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama dalam kegiatan bergotong royong, saling tolong menolong, dan lain-lain. Ya Nak ya? Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa Abang Kakak pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan Miss, pakailah masker kemanapun kamu ketika keluar rumah. Kemudian konsumsi buah yang kaya serat, perbanyak minum air putih, dan perbanyak istirahat. Dan
Tak kalah pentingnya pesan Miss adalah abang kakak, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, tutuplah auratnya. Ya nak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.